Golkar mengatakan kalau PDIP mau gabung, mau masuk ke koalisi besar, turuti aturan. Memangnya begitu penting sekali bagi PDIP dia bergabung dengan koalisi besar ini. Tapi sebaiknya PDIP tahan diri untuk gabung. Biarkan nanti partai-partai yang ada dalam koalisi besar ini yang satu-satu mendekat ke PDIP. Kenapa demikian? Kita melihat sekarang penentuan capres dan cawapres sangat rentan, membuat wacana koalisi besar ini hanya akan tinggal wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan para pemirsa, dan saya doakan pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kasihan kita dengan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa tidak? Dia adalah sebuah partai besar, partai terbesar di Indonesia ini. Tetapi tampaknya dia terkesan seperti mengemis untuk bergabung dengan koalisi besar yang terdiri dari 5 partai. Padahal kelima partai yang ada dalam wacana koalisi besar sekarang itu adalah di bawah partai PDIP ini peroleh suaranya. Anggota DPR RI-nya di Senayan di bawah jumlah anggota DPR RI dari PDIP. Tetapi kok kesannya dia seakan mengemis untuk bergabung ke koalisi besar yang masih dalam bentuk wacana ini. Kenapa demikian? Bayangkan, Golkar mengatakan kalau PDIP mau gabung, mau masuk ke koalisi besar, turuti aturan. Waduh, memangnya begitu penting sekali bagi PDIP dia bergabung dengan koalisi besar ini. Tidak pun PDIP ini bergabung dengan partai manapun, dia tahu akan bisa juga mengusung pasangan calonnya sendiri. Harusnya partai-partai lain yang ada dalam koalisi besar sekarang ini yang mengemis minta bergabung dengan PDIP, karena PDIP telah punya golden ticket. Dia bisa mengusung pasang calonnya sendiri. Tetapi kita lihat sepertinya partai-partai yang ada dalam koalisi besar ini menganggap PDIP penting benar untuk masuk ke sana. Kalau turut aturan siapa yang harus dia turuti? Apakah dia harus turut aturan atau turut arahan Jokowi sebagai komando dari wacana koalisi besar ini? Jokowi itu saja petugas partai PDIP menjadi presiden. Jadi agak aneh kedengarannya. Kalau apa yang disampaikan kawan-kawan yang ada di partai dalam wacana koalisi besar ini, kalau
makin lama itu bergulir di tengah-tengah publik. Bisa saja ini merugikan partai PDIP. Karena kesannya PDIP sekarang ini yang mengemis mau masuk ke koalisi besar. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Nosworthy menurunkan berita di bawah judul PDIP diminta ikut aturan main jika gabung koalisi besar. Said Didu, aturan mainnya adalah hanya tunduk arahan titik-titik. Berita ini hari Sabtu 15 April 2023. WE Nosworthy, Jakarta. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu menyoroti Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Sazili yang memberikan syarat kepada PDI Perjuangan PDIP jika ingin gabung dengan sejumlah partai politik parpol yang kini mewacanakan koalisi besar. Adapun koalisi besar ini merupakan parpol pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi. Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam Twitternya, Said Didu menyinggung soal adanya aturan main dari syarat itu. Selama ini, dan aturan mainnya adalah hanya tunduk arahan Jokowi. Ujar Said Didu dikutip WE Nosworthy dari akun Twitter pribadi miliknya Sabtu 15 April. Sementara itu, Aceh Hasan menegaskan bahwa semua parpol termasuk PDIP tidak boleh ada ambisi ingin menguasai. Hal ini tegaskan Aceh agar dihindari jangan sampai koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Kalau kita coba renungkan ini, untuk apa dia kuasai? Suara PDIP itu saja sudah jelas. Mungkin dari sekian banyak partai yang ada di Indonesia sekarang ini, suara partainya yang sama antara DPP-nya dengan konstituennya di akar rumput mungkin hanya PDIP yang begitu solid, begitu segaris antara DPP-nya dengan akar rumputnya. Yang lain banyak yang DPP-nya ke istana, akar rumputnya ke Anies Baswedan. Banyak kita perhatikan. Tapi kalau PDIP sangat solid kelihatannya. Jadi apa untungnya PDIP menguasai ini? Dan kita mendengar pun belum bahwa PDIP ingin ada rada-rada ingin menguasai ini. Tidak ada juga. Jadi jika kita perhatikan, PDIP mungkin harusnya berpikir dua kali untuk gabung dengan koalisi besar ini, agar nanti dia tidak terseret ke opini seperti mengemis untuk bergabung karena tidak pede dengan kekuatannya yang ada sekarang. Tapi sebaiknya menurut kita PDIP tahan diri untuk gabung. Biarkan nanti partai-partai yang ada dalam koalisi besar ini yang satu-satu mendekat ke PDIP. Kenapa demikian? Kita melihat sekarang penentuan capres dan cawapres sangat rentan, membuat wacana koalisi besar ini hanya akan tinggal wacana. Makanya jika nanti koalisi besar ini hanya sekadar wacana, kita yakin akan banyak dari partai yang ada di koalisi besar ini yang berusaha untuk mendekat ke PDIP. Kita yakin tidak pun ada partai dari koalisi besar ini mendekat ke PDIP,
bergabung dengan PDIP, dia bisa jalan sendiri. Kalau sekarang ini ada partai yang gabung dengan PDIP, baginya hanya untuk menambah elektabilitas saja. Untuk menambah saja, tak lebih dari itu. Makanya kita juga terkejut, kenapa kok partai yang ada dalam koalisi besar ini sepertinya melihat PDIP perlu benar untuk masuk bergabung ke koalisi besar ini. Seakan-akan tampaknya kalau tidak bergabung PDIP ke koalisi besar ini, dia tak bisa mengusung pasangan capres-cawapresnya. Itu kesannya kalau kita lihat. Karenanya menurut kita lebih baik PDIP tahan diri untuk bergabung, menunggu partai-partai yang ada di dalam koalisi besar ini nanti minta gabung dengan PDIP. Kita lanjutkan membaca berita ini. Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi, kata Aceh di kantor DPP Partai Golkar kawasan Jakarta Barat Rabu 12 April. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari. Sambungnya dilansir Tribun News. Adapun Aceh juga mengungkapkan bahwa ada aturan main meskipun sifatnya terbuka. Hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar, jelasnya. Ia lantas menyebut sampai kini koalisi besar belum deklarasi lantaran masih dalam suasana bulan Ramadan. Serta parpol-parpol ini dalam ceruk yang sama, yakni parpol pemerintahan Jokowi. Kan segala sesuatu ada waktunya gitu. Sekarang kan masih suasananya suasana bulan Ramadan. Ya kan, secara kebetulan semua partai koalisi ini berada dalam pemerintahan, ujarnya. Tentu ya kita harusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pemerintahan ini, imbuhnya. Adapun koalisi besar yang diwacanakan ini merupakan peleburan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR, terdiri dari Gerindra dan PKB, serta Koalisi Indonesia Bersatu KIB, terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Ketum dari 5 parpol ini juga sempat bersilaturahmi bersama dengan Jokowi di markas DPP PAN beberapa waktu lalu. Apakah memang karena bulan Ramadan belum deklarasi, ataukah karena belum dapat kata sepakat siapa yang akan capres, siapa yang akan cawapres? Ini tentu menjadi tanda tanya juga oleh publik. Sebab bagaimanapun kita harus akui bahwa untuk menentukan capres dan cawapres pada koalisi besar yang disebutnya ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu, kalau masuk PDIP, apakah PDIP akan mau nanti masuk tapi tidak dia menjadi capres, atau juga tidak dia menjadi cawapres sama sekali, hanya masuk mengusung calon saja? Tidak masuk akal. Kalau hanya begitu bergabung, dia katakan kami bergabung tanpa syarat, asal yang penting kami boleh bergabung. Apakah PDIP akan bilang begitu? Kurang percaya kita kalau begitu ucapan PDIP. Mari sama kita lihat saja ke depan, apakah memang PDIP begitu penting baginya bergabung dengan koalisi besar ini atau bagaimana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa